Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Zawang Fakih, mahasiswa SKA semester 4 dengan NIM P071203233030. Tugas kali ini promosi kesehatan tentang edukasi penggunaan anestesi bagi ibu hamil dan kandungannya. Baik, menjelaskan, anestesi adalah prosedur medis yang bertujuan untuk menghilangkan rasa nyeri saat tindakan medis atau operasi. Berdasar cakupannya, anestesi terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama anestesi lokal, yang kedua anestesi regional, dan ketiga anestesi umum. Di sini, anestesi lokal yaitu mati rasa hanya pada area kecil tubuh, misalnya untuk menjahit luka atau prosedur ringan. Selanjutnya, anestesi regional seperti spinal dan epidural. Anestesi ini sering digunakan saat persalinan atau operasi sesar untuk menghilangkan nyeri di bagian bawah tubuh. Yang terakhir, anestesi umum. Anestesi ini membuat pasien tertidur sepenuhnya dan tidak sadar selama operasi besar berlangsung. Kehamilan adalah momen yang penuh kebahagiaan, tetapi juga bisa menimbulkan berbagai kekhawatiran. Terutama jika ibu hamil harus menjalani prosedur medis yang memerlukan anestesi. Banyak ibu hamil takut terhadap anestesi bisa membahayakan janin atau menyebabkan komplikasi. Tapi, apakah benar anestesi berbahaya bagi ibu dan bayi? Sebagai dokter anestesi, kami sering menemui pasien yang merasa khawatir akan efek anestesi saat hamil. Namun, jika dilakukan dengan teknik yang tepat, anestesi sangat aman bagi ibu hamil dan bayi. Yang penting adalah edukasi yang benar dan pemantauan yang ketat. Anestesi bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti selama dilakukan dengan pengawasan medis yang tepat. Yang terpenting adalah komunikasi dengan tenaga kesehatan dan mendapatkan edukasi yang benar. Di sini, ibu jangan khawatir. Dalam kondisi normal, ibu hamil tidak perlu mendapatkan anestesi. Namun, ada beberapa situasi medis yang mengharuskan ibu hamil menjalani anestesi, seperti operasi sesar, pembedahan darurat, tindakan medis lainnya. Di sini, kami selalu mempertimbangkan kondisi ibu dan janin sebelum memberikan anestesi. Jika prosedur bisa ditunda sampai setelah melahirkan, kami akan mempertimbangkan opsi itu. Tetapi, jika tindakan harus segera dilakukan, kami memilih jenis anestesi yang paling aman. Banyak ibu hamil takut bahwa anestesi bisa membahayakan janin. Padahal dengan pemantauan yang ketat, resiko efek samping bisa ditekan seminimal mungkin. Beberapa langkah yang dilakukan dokter untuk memastikan keamanan ibu dan janin meliputi penyesuaian dosis anestesi sesuai usia kehamilan, pemantauan detak jantung janin selama prosedur, dan penggunaan teknik anestesi yang paling aman sesuai kondisi medis ibu. Jika Bunda masih memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan atau dokter anestesi. Edukasi yang tepat akan membuat ibu merasa lebih tenang dan siap menjalani prosedur medis dengan aman. Operasi sesar dilakukan jika persalinan normal tidak memungkinkan atau terjadi kondisi gawat darurat. Selanjutnya, pembedahan darurat dilakukan pada operasi seperti usus buntu, kista ovarium, atau trauma.
Lalu, tindakan medis lainnya seperti kuretase setelah keguguran atau penjahitan luka akibat robekan saat persalinan. Awalnya saya takut, tapi dokter menjelaskan semuanya dengan baik. Selama operasi sesar saya diberikan anestesi epidural dan alhamdulillah saya tetap sadar dan bayi saya lahir dengan selamat. Kami di sini untuk membantu memastikan keselamatan ibu dan bayi. Jangan ragu untuk bertanya. Anestesi epidural bisa menyebabkan kelumpuhan ya? Faktanya, epidural hanya mempengaruhi saraf nyeri dan tidak menyebabkan kelumpuhan jika dilakukan oleh tenaga medis yang berpengalaman. Anestesi umum bisa menyebabkan cacat lahir ya? Faktanya, tidak semua obat anestesi masuk ke janin dalam jumlah berbahaya. Dokter akan memilih jenis anestesi yang paling aman bagi ibu dan bayi. Jika ibu hamil dibius, nanti anaknya ikut tertidur ya? Faktanya, janin tetap dalam kondisi normal dan tidak mengalami efek seperti tertidur karena dosis obat yang diberikan sudah disesuaikan.